terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Saya Kori Olivia kembali menemani Anda dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Modernisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Kori, Alhamdulillah, baik sekali. Ustadz, hari ini kita membahas tentang kewajiban sholat 5 waktu bagi seorang muslim, Ustadz. Iya. Nah, gimana sih Ustadz agar sholat itu menjadi kegiatan yang menyenangkan, bukan hanya sekedar sholat, tapi bisa khusyuk dan mendamaikan hati, Ustadz, menenangkan pikiran. Jadi sholat ini kan sebagai barometer amal seorang muslim. Jadi awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang pertama kali dihisab ya di antara hamba-Nya Allah ini nanti ketika pada hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya itu benar, maka kan kayak misalkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu benar, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk, yang mungkar. Dan memang sholat ini sebenarnya kewajibannya sebenarnya adalah kembali kepada makhluk itu sendiri, bukan kepada Khalik, bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan sejatinya kan tidak butuh sesembahan kita. Tapi karena kita ini banyak hutang budi kan kepada Allah. Oksigen gratis, kalau kita sakit tuh oksigen 1 tabung berapa? Ya kan? Jantung kita dan lain sebagainya. Kalau sakit itu nggak bisa. Oksigen dalam darah terganggu itu 1 hari bisa 10 juta. Nah, dengan kita punya nikmat sehat, punya nikmat ini, makanya sebagai imbal balik kita adalah kita ini rasa syukur. Kalau sholat kita ini adalah menjadi satu kebutuhan spiritual kita, tentunya sholat itu menjadi nikmat, bukan menjadi satu beban. Dan orang itu akan khusyuk. Maka dulu para sahabat Nabi, kayak Sayyidina Umar ketika dibunuh dan Sayyidina Ali ya misalkan. Sahabat yang lain dulu ketika misalkan perang itu untuk mencabut anak panah itu minta ketika sholat, karena mereka ketika sholat itu khusyuk, mereka lupa dengan urusan yang lain, bahkan rasa sakit itu hilang karena dia merasa dia sedang memunajat, sedang one on one dengan Tuhannya langsung. Ketika dia merasa one on one dengan Tuhannya, karena Tuhan itu kan kekasih kita. Jadi orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita butuh dengan makhluk, biasanya harus ada imbal balik. Tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah minta imbal balik. Makanya ketika orang merasa bahwa dekat dengan Tuhan, maka ketika menghadap Tuhan itu menjadi suatu kenikmatan. Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwa sholat itu menjadi pelipur laranya. Menjadi mata itu menjadi satu merasa menjadi obat. Pelipur lara ketika orang itu resah. Nah, kalau orang sholat menjadi satu kebutuhan dan merasa bahwa dia ini adalah bertemu kekasihnya, bertemu kepada Tuhan, maka orang itu pasti dijamin bisa khusyuk. Memang itu tidak mudah ya, perlu ada latihan ya. Seorang muslim biasanya kan diajarkan sholat itu sejak usia 6 tahun ya. Meskipun itu belum wajib, karena wajib itu ketika sudah akil baligh ya, ketika sudah mumayyiz ya. Ketika usia 6 tahun itu diajarin, 7 tahun, kemudian 10 tahun kalau tidak melakukan sholat itu boleh ditegur secara keras oleh orang tuanya. Akhirnya menjadi satu kebiasaan. Tapi nanti bahwa sholat itu bukan sebatas kewajiban, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban 5 waktu itu, tetapi bahwa sholat ini adalah satu momen di mana seorang hamba ini punya hubungan langsung dengan Tuhannya. Nah, ketika punya hubungan langsung dengan Tuhan, Tuhan adalah kekasihnya, maka orang sholat itu menjadi satu kenikmatan, menjadi khusyuk ya. Dicontohkan para sahabat itu merasa gembira ketika waktu sholat datang. Bahkan ketika rasa sakit itu kayak misalkan kena panah, kena tombak, zaman itu dicabutnya waktu sholat. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, dibunuh itu, semua jamaah pun itu tidak tahu. Kalau orang sekarang kan ibaratnya khalifah itu kan sekelas presiden.
Bahkan dulu kekuasaan itu lebih luas. Kalau sekarang nation state itu kan kekuasaannya itu sedikit. Kalau zaman dulu itu khalifah di Madinah itu kekuasaannya sampai mana-mana, sampai ke Damaskus, sampai mana. Sekarang terpecah dari beberapa negara. Artinya orang yang sholat menjadi makmumnya Sayyidina Umar itu nggak ada yang tahu orang lain. Karena mereka sedang asik bermunajat, asik sedang berbicara kepada Tuhannya, sehingga tidak tahu bahwa ada musuh yang menembus jamaah itu untuk membunuh seorang hamba. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz, untuk waktunya. Sehat selalu ya, Ustadz ya. Ya, terima kasih, Mbak Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tagarians, demikian Jelang Beduk Maghrib, program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.